Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Arsati dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1D NIM P0032402062. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah, sehingga darah terbebas dari zat-zat yang tak dibutuhkan oleh tubuh, dan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh akan diserap kembali oleh ginjal, sedangkan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan larut ke dalam air dan keluar berupa urin. Organ-organ penyusun sistem perkemihan adalah 2 buah ginjal, 2 ureter, 1 vesika urinaria, dan 1 uretra. 1. Ginjal. Ginjal merupakan organ terpenting dalam mempertahankan homeostasis cairan tubuh secara baik. Ginjal berwarna coklat kemerahan, berbentuk seperti biji kaca, dan terletak di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra lumbalis 3 yang melekat langsung pada dinding abdomen. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri karena adanya lobus hepatidestra yang besar. Fungsi ginjal meliputi 1. Mengatur volume cairan di dalam tubuh. 2. Mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma. 3. Mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. 4. Ekskresi sisa-sisa hasil metabolisme. 5. Fungsi hormonal dan metabolisme. Terdapat nefron dalam ginjal. Nefron merupakan suatu unit fungsional di mana di setiap ginjal memiliki 1 juta nefron. Bagian-bagian nefron. 1. Glomerulus. Glomerulus merupakan gulungan atau anyaman kapiler yang terletak dalam kapsula Bowman atau ujung buntu tubulus ginjal yang bentuknya seperti kapsula cekung pipi. Glomerulus yang saling melilitkan diri. Glomerulus menerima darah dari arteriola efferent dan meneruskan darah ke sistem vena melalui arteriola efferent. Natrium secara bebas difiltrasi dalam glomerulus sesuai dengan konsentrasi dalam plasma. Kalium juga difiltrasi secara bebas. Diperkirakan 10-20% kalium plasma terikat oleh protein dan tidak bebas difiltrasi, sehingga kalium dalam keadaan normal. 2. Tubulus proxima. Tubulus ginjal yang langsung berhubungan dengan kapsula Bowman dengan panjang 15 mm dan diameter 55 mm. Bentuknya berkelok-kelok, menjalar dari bagian korteks medula dan lembah ke korteks. Sekitar 2/3 dari natrium yang difiltrasi diabsorpsi secara isotonik bersama klorida dan melibatkan transportasi aktif natrium. Peningkatan absorpsi natrium akan mengurangi pengeluaran air dan natrium. Hal ini dapat mengganggu pengenceran dan pemekatan urin yang melambat. Kalium diabsorpsi lebih dari 70%. Kemungkinan dengan mekanisme transportasi aktif akan terpisah dari derabsorpsi natrium. 3. Lekung Henle. Bentuknya lurus dan tebal, diteruskan ke segmen selanjutnya, ke segmen tebal panjangnya 12 mm. Total panjang lekung Henle 2-14 mm. Klorida secara aktif diserap kembali pada cabang ascendent Henle, dan natrium bergerak secara pasif untuk mempertahankan
kenetralan listrik. Sekitar 25% natrium yang difiltrasi diserap kembali karena nefron bersifat tidak permeabel terhadap air. Reabsorpsi klorida dan natrium dilepas di pas ascendent untuk pemekatan urin karena membantu mempertahankan integritas kajian konsentrasi medula. Kalium difiltrasi sekitar 20 hingga 25. Reabsorpsi pada fase ascendent tekung Henle. Proses pasti terjadi karena gradien elektronia yang timbul sebagai akibat dari reabsorpsi aktif klorida pada segmen nefron ini. Ketiga, tubulus distalis. Bagian tubulus ginjal yang berbelok-belok dan jauh letaknya dari kapsula Bowman. Panjangnya 5 mm. Tubulus distal masing-masing nefron bermuara ke ductus collecting yang panjangnya 20 mm. Masing-masing ductus Colligen berjalan melalui korteks dan medula ginjal, bersatu membentuk suatu ductus yang berjalan lurus dan bermuara ke dalam ductus Benigni. Selanjutnya menuju calyx minor ke calyx maya. Akhirnya mengosongkan kapsul renalis pada aspek masing-masing medula ginjal. Panjang nefron keseluruhan ditambah ductus Colligen 45 sampai 65 mm. Nefron yang berasal dari zona lurus korteks atau nefron korteks mempunyai Hansa Henle yang memanjang ke dalam piramid medula. 5. Ductus colligens atau colligens medula bukan merupakan saluran metabolik, tidak aktif, tetapi pengaturan secara halus ekresi natrium urin terjadi di sini dengan aldosteron yang paling koferen terhadap diabsorpsi natrium. Peningkatan aldosteron dihubungkan dengan peningkatan diabsorpsi natrium. Ductus ini memiliki kemampuan reabsorpsi dan mengekskresi kalium. Reabsorpsi di aktif kalium ini terjadi dalam ductus Colligen medula. Kedua, ada ureter. Ureter terdiri dari dua buah saluran, masing-masing bersambung dari ginjal ke vesika urinaria. Panjangnya 25 hingga 30 cm dengan panjang penampang 0,5 cm. Mempunyai 3 cubitan di sepanjang jalan. Bila ginjal berhubungan dengan ureter menjadi kaku ketika melewati tepi tipis dan ureter menembus kandung kemih. Lapisan ureter terdiri dari jaringan fibrosa, otot polos, dan mukosa. Fungsinya menyalurkan hasil ekresi ginjal menuju kandung kemih. 3. Vesika urinaria terletak tepat di belakang osteopubis. Bagian ini tempat menyimpan urin ke dinding otot kuat. Bentuknya bervariasi sesuai dengan jumlah urin yang dikandung. Vesika urinaria pada waktu kosong terletak di obvesika urinaria di belakang tepi atasnya fisis pubis. 4. Uretra. Uretra merupakan saluran atau alur sempit pada kantong kemih yang fungsinya menyalurkan urin keluar panjang. Panjang uretra laki-laki 12,5 hingga 20 cm mulai dari orifisium uretral internal dalam vesika urinaria sampai orifisium uretra eksternal pada penis. Panjang uretra wanita 4 cm mulainya dari orifisium uretra internal sampai ke orifisium uretra eksternal. Proses pembentukan urin terjadi dalam 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Cairan yang akan disaring oleh nefron dibawa oleh darah ke glomerulus. Setiap hari ada sebanyak 180 liter air yang disaring oleh glomerulus. Ini berarti bahwa cairan dalam tubuh kita disaring sampai 30 kali dalam sehari. Setiap saat darah kotor melewati ginjal dan keluar menjadi darah bersih. Darah yang telah memasuki ginjal akan datang kembali untuk disaring setelah beberapa jam.
Kapiler glomerulus sangat mudah dilewati oleh molekul air dan larutan kecil. Tekanan darah di dalam ginjal tinggi sehingga air menuju ke glomerulus. Komposisi hasil filtrasi yang masuk ke glomerulus adalah air, NaCl, ion dikarbonat, ion hidrogen, urea, glukosa, asam amino, dan sisa obat-obatan. Panel yang berwarna hitam adalah aliran reabsorpsi, sedangkan yang berwarna biru adalah sekresi. Kemudian, aliran urin menurun mengikuti pembuluh dan sampai di lekung Henle, di mana terjadi reabsorpsi air dan NaCl. Reabsorpsi NaCl, air, ion dikarbonat, dan sekresi ion kalium, ion hidrogen terjadi di tubulus distal. Tubulus distal berakhir di saluran pengumpul melakukan reabsorpsi jika tubuh kekurangan cairan dan mineral. Hasil reabsorpsi dan filtrasi inilah yang akan dikumpulkan menjadi urin. Sekian video penjelasan singkat dari saya tentang sistem perkemihan